Gadis berambut pendek ini dirundung temannya. Gadis nakal memegang alat pengering panas. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memberontak dan berteriak. Namun detik berikutnya, mesin pengeriting rambut membakar lengan siswi tersebut. Dia berteriak tak henti-hentinya. Sangat panas bukan? Dia menangis dan berteriak, memohon teman sekelas lainnya untuk membantunya. Tapi tidak ada yang peduli. Bahkan teman sekelas lain pun tidak bisa masuk ke tempat ini. Karena guru olahraga memberikan kunci olahraga pada perundung. Kenapa kamu memperlakukanku seperti itu? Bos geng wanita itu berteriak. Karena Anda miskin dan jelek. Ditambah tidak punya orang yang membantumu. Artinya keberadaanmu hanya untuk hiburan. Jika berani lapor polisi jangan salahkan aku. Bos geng wanita itu mengancam masyarakat kelas bawah sepertinya. Baik kepolisian maupun sekolah. Bahkan ayahmu tidak bisa membantumu. Dia mengangkat lagi curling iron yang panas. Siswi itu kembali berteriak kesakitan. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Kali ini siswi menyerah. Dia bertanya kepada perawat di sekolah. Di mana antiseptik untuk mengobati luka. Tapi saat perawat melihat seragam lengannya berdarah. Guru perawat itu menarik seragamnya. Dan melihat luka bakar di tangan Jong-un yang begitu parah. Siapa yang melakukan itu? Dia ingin membawa Jong-un untuk melaporkan ini ke sekolah. Tetapi dia tidak berani angkat bicara lagi. Siswi yang tidur di ruang medis mengatakan saya yang melakukannya. Melihat Tin Kim yang kaya. Sang guru tidak berani berbicara lagi. Para preman itu juga masuk ke rumahnya. Mengatakan itu adalah rumahnya. Mereka mengambil tabungan Jong-un. Dan langsung merusaknya dengan pisau. Kemudian menumpahkan semua isinya ke lantai. Kembalikan tabunganku. Tapi mereka memberinya dua pilihan. Yang pertama menari di depan mereka. Pilihan kedua adalah menendang meja. Apa yang ingin kau lakukan? Sekarang tergantung kamu. Memilih harga diri atau otot. Orang-orang di sekitarnya juga menunjukkan senyuman sinis. Tin Kim kemudian melihat ke arah kaki Jong-un. Setelah tangisan yang menyedihkan terdengar, Jong-un mengenakan celana panjang lagi ke sekolah. Tapi perawat waktu itu sedang mencari wali kelasnya. Jong-un sangat tak berdaya berdiri di atas salju putih. Seperti jiwa yang sangat lemah. Dia ingin segera mengakhiri segala penderitaan. Namun pada akhirnya tetap memilih mundur. Dia terlihat seperti orang gila. Tanpa henti menggosok kakinya dengan salju. Dia ingin menghapus semua bekas lukanya. Bahkan melepas jasnya. Dan berbaring di atas salju. Dia ingin menggunakan dingin salju untuk membasuh tubuhnya. Menggunakan angin dingin yang menusuk tulang untuk melupakan perih luka bakar. Di malam yang dingin. Dia terus menangis kesakitan. Lalu Tin Kim mendapat kabar bahwa Jong-un telah mengundurkan diri dari sekolah. Alasan putus sekolah tertulis jelas karena kekerasan sekolah. Nama-nama teman sekelas yang merundungnya ditulis melalui seseorang. Tapi wali kelas tidak mendukungnya. Karena jika pihak sekolah melihat permohonan pengunduran ini, prestasinya akan terpengaruh. Tetapi Jong-un menarik lengan bajunya. Tidak menyangka gurunya malah hendak menamparnya. Karena merasa Jong-un tidak tahu sopan santun. Ini pertama kali Jong-un melapor ke polisi. Tapi perundung tidak dihukum. Wali kelas ini juga memarahi Jong-un karena berani melapor ke polisi. Itu sengaja mencoreng kehormatan sekolah. Berurusan dengan itu, setelah dipanggil ke kantor polisi, sang ibu menyeret putrinya untuk dimarahi dengan keras. Tapi bukan hanya menyalahkannya karena merundung teman sekelasnya. Dan juga memarahinya karena tidak mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Dia masih harus menyembunyikan wajahnya di kantor polisi. Ibu dengan marah memerintahkan anaknya untuk ditangani secara menyeluruh. Ibunya punya kekuatan yang begitu besar. Tin Kim hanya bisa berusaha tidak melawan. Hingga hari ini wali kelas kembali mengingatkan. Melihat Jong-un membantah. Dia menolak untuk menulis ulang surat pengunduran diri yang baru. Guru marah dan menyerang Jong-un. Guru lain berusaha menghentikannya. Ia lebih suka menonjol dengan yang lebih lemah dari dirinya. Karena dia juga tahu keluarga Jong-un sangat miskin. Hanya satu ibu yang sangat menyukai uang. Tetapi ketika ibu Jong-un melihat cek tersebut, dia langsung menandatangani surat rekonsiliasi. Lalu mengoreksi alasan putrinya putus sekolah. Anak perempuan saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sekolah. Namun tidak ada satu sen pun yang dititipkan kepada putrinya. Jong-un kemudian bekerja paruh waktu di restoran. Meski berangkat jauh dari sekolah. Namun saat turun salju, ini membuatnya berkali-kali berdiri di tepi sungai Han. Ada juga banyak kebencian. Tuhan, kenapa kau perlakukanku seperti ini? Kenapa nasibku begitu tragis? Dan orang-orang yang menghancurkan hidupku bisa tinggal di rumah mewah untuk menikmati kesenangan.
Hingga besoknya orang-orang itu menemukan teman sekelas baru lagi. Menyenangkan. Mengapa anak itu ada di sini? Kemudian seorang siswi datang ke tempat itu. Dia langsung mengatakan tentang impian semua temannya. Dengan bangga memberitahu bahwa Jong-un lahir sebagai pemenang. Aku tidak butuh mimpi. Hanya perlu mencari laki-laki dalam kondisi baik. Kemudian melahirkan 1 atau 2 anak. Dan langsung menikmati hidup bahagia. Hanya orang miskin sepertimu yang perlu bermimpi. Lalu apa impianmu? Mimpiku adalah kamu. Kami sampai jumpa lagi. Mereka masih belum tahu bahwa gadis ini layak dicintai. Di episode selanjutnya mulailah melancarkan rencana balas dendam sendiri. Jong-un berdiri di tengah hujan. Dia juga telanjang dan tergeletak di atas salju. Lehernya dicekik sampai kesulitan bernafas. Curling iron panas diletakkan di tangannya. Namun wali kelas mengatakan ini hanya lelucon di antara kalian. Jong-un tidak punya jalan keluar. Hanya bisa memilih putus sekolah. Tapi benih balas dendam muncul di hatinya. Untuk membalas dendam dia bekerja di pabrik. Berusaha sekuat tenaga untuk mempelajari kurikulum SMA. Bos memarahinya karena buta warna. Rekan-rekan juga mengolok-oloknya. Tapi bagaimana bisa mereka menyangka? Selama 4 tahun dia bekerja di pabrik. Jong-un belajar melalui ujian mandiri. Dan menyelesaikan semua program SMA. 2 tahun kemudian dia berhasil mengikuti ujian masuk universitas. Saat rekan lainnya masih bekerja, Jong-un keluar dari pabrik dan masuk universitas. Yang memotivasi kegigihannya dalam menuntut ilmu adalah balas dendam. Dia harus mengubah segalanya dari atas ke bawah. Tapi sebelum itu, dia harus mengandalkan kemampuan akademisnya untuk menyamar. Jika tidak, dia tidak akan bisa menandingi manusia jahat itu. Di kamar kontrakannya, dia menempel foto orang-orang yang pernah menyakitinya. Demi mencari uang. Setelah kuliah dia bekerja sebagai tutor di beberapa tempat. Di mana Anda membeli pakaian? Di toko online. Itu begitu indah. Apakah Anda memperhatikan kuliah? Saya merasa lebih cantik tanpa memakai apapun. Tekanan belajar lebih banyak dengan gizi yang kurang. Menyebabkan dia pingsan di tengah jalan. Untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Di sisi lain ini kehidupan Tin Kim si perundung. Setelah lulus karena keluarga yang kuat. Dia diterima sebagai pembawa acara stasiun televisi Seoul. Lalu menikah dengan direktur muda perusahaan konstruksi. Upacara pernikahan sangat mewah. Jong-un pun diam-diam mengamati semuanya. Tapi sekarang waktunya belum matang. Objek balas dendamnya tidak hanya 1 orang. Waktu terus berjalan. Tin Kim baru pindah ke rumah baru dengan suaminya. Ada juga seorang putri yang sangat cantik. Dia sudah menunggu ini 17 tahun lamanya. Dia juga menunggu musuh memiliki segalanya. Dan ingin merebut semuanya. Pertama dia menyewa apartemen di seberang apartemen Tin Kim. Mengamati semua tindakan keluarganya. Meski bertahun-tahun telah berlalu, luka bakarnya masih terasa sakitnya. Dia juga mendapatkan asisten. Saat larut malam dia pergi mencari bukti lain. Berkenalan dengan seorang anggota keluarga wanita lama. 2 perempuan bernasib sama. Mereka segera berjabat tangan satu sama lain. Jong-un memberikan dia daftar pelanggar. Ibu itu mulai mengikuti dan memotret mereka. Mengumpulkan semua petunjuk. Gajinya adalah membantu bibinya melaporkan masalah tersebut. Membantu bibinya menyingkirkan suami kejam itu. Kemudian menurut foto yang dikirimkan, dia melakukan analisis semua jejak keberangkatan mereka. Benar saja rahasianya terbongkar. Dia biasa mengantarnya ke klinik mata. Toko khusus yang menjual kacamata untuk buta warna. Dia juga ternyata buta warna. Tengah malam hanya karena teman sekelasnya bilang dia buta warna. Jadi dia memukulinya secara brutal. Dan penyakit buta warna ini rentan penularan. Itu kemudian membuktikan bahwa putrinya sangat mungkin mengidap buta warna juga. Yang mana suaminya masih belum tahu soal ini. Memang analisa tidak salah. Gadis itu sebenarnya buta warna. Padahal ibunya memakai sepatu biru. Dia mengatakan itu merah. Dia memberitahu putrinya, warna sepatu tidak masalah. Yang penting adalah nilainya dan harganya. Namun dia meminta putrinya untuk merahasiakan ini dari ayahnya. Sekarang suaminya bermain catur. Ini adalah hobinya selama bertahun-tahun. Kini Jong-un mengetahui hobinya. Jadi dia menggunakan kecantikannya. Dan sengaja muncul di tempat itu. Keterampilan caturnya yang unggul dan kecantikannya yang luar biasa. Menarik perhatian pria. Sebagai gadis cantik yang bermain catur dengan sangat baik. Memang penampilannya sangat atraktif. Bahkan ketika dia kembali ke rumah, dia masih mengingat Jong-un. Di seberang istrinya yang sudah selesai ganti piyama dan menunggu di kamar. Juga membuatnya merasa hambar. Dia tetap ingin memiliki Jong-un.
Jong-un sangat pandai bermain catur. Itu karena bertahun-tahun sebelum dirawat di rumah sakit. Dia bertemu dengan dokter magang. Dia jatuh cinta dengan gadis cantik ini. Sekarang dia tertarik dengan catur. Jadi dengan alasan mengajarinya, dia mulai mengejar setiap hari. Setelah itu Jong-un pamit untuk pergi. Karena cinta bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Dia ingin mencurahkan seluruh hatinya untuk balas dendam. Lalu dia dan musuhnya bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Saat itu teman sekelas kembali ke SMA, menghadiri upacara penghormatan mantan siswa teladan. Tiba-tiba Jong-un muncul di depan semua-semuanya. Wow, lama tidak bertemu. Apa kabar? Dia seperti berubah menjadi orang yang berbeda. Ini membuat mereka curiga. Tin Kim juga bisa merasakan bahwa kedatangannya untuk balas dendam. Saat dia menginjak podium untuk menerima hadiah. Cobalah untuk bangun. Kamu sangat bagus. Dia sedikit bertingkah gila, menimbulkan keramaian yang terasa merinding. Tapi yang lebih mengerikan adalah saat putrinya menelpon kembali dari sekolah. Mengatakan bahwa guru baru datang. Dan namanya adalah Jong-un. Baru sekarang dia resmi masuk sekolah ini. Mendengar itu Tin Kim langsung melajukan mobilnya ke sekolah putrinya. Dia mencoba dengan tenang berkata, bukankah ini tidak sama? Tentu saja tidak. Saya berhasil sampai di sini. Dan ini bukan sebuah kebetulan. Jong-un juga memberitahunya. Setiap langkah yang dia ambil setelah putus sekolah adalah untuk membalas dendam kepadanya. Orang jahat sepertimu hidup bahagia. Lalu kenapa aku harus sengsara? Saat Tin Kim pergi dengan pura-pura tenang, dia tiba-tiba menerima pesan. Guru sekolah mereka meninggal secara mendadak di rumahnya. Dan mereka semua tahu bahwa wali kelas ini selalu menyerang Jong-un di depan semua orang. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.